Apakah Anda pernah minum jamu atau obat tradisional? Jamu atau obat tradisional apa yang Anda minum? Nah, tingginya kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi produk suplemen kesehatan atau herbal tidak terlepas dari gencarnya promosi back to nature. Anggapan bahwa obat herbal lebih aman dan memiliki efek samping yang lebih kecil dibanding dengan obat-obat kimia, benarkah demikian? Berikut adalah kasus yang disebabkan oleh obat herbal. Ezekiel Stepan meninggal dunia pada usia 19 bulan dengan kondisi terkena meningitis, inflamasi atau pembengkakan otak, dan juga sesak nafas. Hasil penyelidikan menyimpulkan kematiannya disebabkan oleh herbal ekinase yang diberikan orang tuanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak. Nah, selanjutnya wanita bernama Susan Shelley berumur 50 tahun meninggal dunia setelah minum teh herbal yang mengandung aconitum. Merupakan tumbuhan yang sangat beracun, banyak digunakan untuk relaksasi dan mengurangi rasa sakit. Pernahkah kalian mendengar obat herbal yang satu ini? Yaitu obat pelangsing herbal Sichuan Shinkikeli yang diproduksi oleh Sichuan. Obat ini mengakibatkan 1.741 orang mengalami gangguan pada ginjalnya dan 105 orang diantaranya divonis gagal ginjal kronis. 70 orang diantaranya harus menjalani transplantasi ginjal dan 30 lainnya harus menjalani cuci darah seumur hidupnya. Kasus selanjutnya, seorang kakek di NTT tewas usai minum ramuan herbal. Dan juga pesta batal gara-gara calon pengantin wanita keracunan jamu. Wah, jangan sampai ya guys. Nah, kasus keracunan jamu ini juga dialami oleh warga Kebonagung. Dan juga puluhan warga Kalijambe Sragen keracunan obat tetes mata. 5 orang alami bengkak dan iritasi akut. Jadi, jangan ngasal ya guys. Sekarang kita bahas obat herbal versus obat kimia. Mana yang lebih baik? Faktanya, obat herbal memang memiliki beberapa kelebihan bila dibanding dengan obat kimia. Di antaranya, efek samping yang relatif lebih kecil jika digunakan secara tepat. Komponen dalam satu bahan memiliki efek saling mendukung. Pada satu tanaman obat bisa memiliki beberapa efek farmakologis. Nah, untuk pengobatan penyakit-penyakit generatif, maka penggunaan obat herbal lebih cocok karena efek samping lebih minimal. Obat herbal juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu efek farmakologi relatif lebih lambat dibandingkan dengan obat kimia. Bahan baku sulit untuk distandarisasi. Obat herbal yang sudah teruji secara klinis masih sangat sedikit dan mudah tercemar berbagai macam jenis mikrobiologi. Untuk obat kimia, reaksinya lebih cepat, namun efek samping pengobatan lebih sering. Hanya memperbaiki beberapa sistem tubuh, relatif kurang efektif untuk penyakit kronis. Untuk menjamin manfaat dan keamanan obat herbal, maka ada 6 aspek tepat yang harus dipertimbangkan. Tepat takaran, tepat waktu penggunaan, tepat cara penggunaan, tepat pemilihan bahan, tepat telaah informasi, tepat sesuai dengan indikasi penyakit yang dideritanya. Nah, berikut kasus ketidaktepatan takaran atau dosis. Seledri lebih dari 400 gram akan mengakibatkan tekanan darah drop atau pingsan. Gambir lebih dari 1 ibu jari akan mengakibatkan konstipasi. Biji beling lebih dari 8 lembar dan meniran lebih dari 1 genggam akan mengiritasi ginjal. Telur, madu, susu berlebihan akan mengakibatkan diabetes. Selain itu, banyak sekali berita hoaks yang beredar di sosial media. Contohnya, pare untuk penyakit AIDS. So,
be smart ya guys. Tahukah kalian kalau obat herbal itu terdiri dari beberapa jenis? Disimak ya. Obat tradisional atau obat herbal adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman, minimal 50 tahun ya. Obat herbal terbagi atas 3, yaitu jamu, berdasarkan empiris, contohnya adalah antangin. Kemudian, obat herbal terstandar adalah dibuktikan dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi, contohnya lelap. Dan yang terakhir, fitofarmaka adalah dibuktikan dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi, contohnya Stimuno. Selanjutnya, tips memilih obat herbal yang aman, bermutu, dan rasional. Nah, jika akan menggunakan obat tradisional yang ada di pasaran, perhatikan hal berikut ya. Pertama, perhatikan apakah obat tersebut sudah mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang ditandai dengan tulisan POM TR atau TI untuk jamu, HT untuk obat herbal terstandar, dan FF untuk fitofarmaka, diikuti dengan 9 digit angka ya. Dan untuk mengetahui apakah obat tersebut telah terdaftar di Badan POM, kalian dapat mengecek di web resmi Badan POM. Nah, ketika akan membeli obat, perhatikan informasi yang terdapat dalam kemasan. Nama obat tradisional apa? Bentuk sediaan, besarnya kemasan, nama dan alamat produsen, nomor izin edar, nomor batch atau kode produksi, dan batas kadaluarsa, logo, jamu atau OHT atau fitofarmaka, klaim penggunaan, kontraindikasi, efek samping, dan interaksi obat bila ada, cara penyimpanan, informasi khusus seperti bersumber dari mana, kandungan alkohol atau tidak, memakai pemanis buatan atau tidak. Jangan lupa periksa bau, warna, dan rasa isinya harus normal, tidak berjamur. Jika berbentuk serbuk, apakah tidak basah atau menggumpal. Apabila Anda sedang menggunakan suatu obat kimia dari dokter, berikan tenggang waktu 3-4 jam sebelum mengkonsumsi suatu produk herbal. Segera hentikan penggunaan suatu produk herbal apabila terjadi efek yang tidak diinginkan ya. Dan jangan lupa hubungi dokter atau ahli medis. Periksalah kesehatan Anda secara berkala untuk memastikan efek yang diinginkan dari penggunaan suatu produk herbal. Nah, berikut adalah obat tradisional yang mengandung bahan obat yang telah ditarik oleh Badan POM. Konsultasikan masalah kesehatan Anda kepada dokter, apoteker, atau ahli medis lainnya sebelum mengkonsumsi suatu produk herbal, terutama untuk mereka yang mengalami gangguan kesehatan atau penyakit yang serius. Ingatlah bahwa suatu produk herbal secara umum tidak dapat memberikan penyembuhan yang cepat, justru harus curiga jika obat herbal bereaksi dengan cepat karena dicurigai mengandung BKO.